Lantas tantangan apa saja sebenarnya dirasakan industri tambang emas pada kondisi saat ini? Untuk membahasnya, kami akan berdialog secara eksklusif bersama dengan Bambang Setiawan, Independent Commissioner Archi Indonesia. Selamat sore Pak Bambang, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat sore, terima Iya Pak kasih. Bambang, seperti yang kita tahu ya Pak, harga komoditas pertambangan ini menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana Anda melihat kondisi industri pertambangan di Indonesia saat ini secara umum Pak Bambang? Secara umum, dengan adanya pandemi COVID ini, ya sedikit banyak ada juga sih pengaruhnya. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Pengaruh yang utama terutama terhadap mobilisasi pegawai, di mana pegawai yang baru kembali dari liburan mau masuk ke lapangan, sekarang mereka harus karantina dulu 2 minggu sebelum mulai bekerja di lapangan. Ini tentunya sedikit mengganggu operasional kerja, akan tetapi kita bisa atasi masalah tersebut. Sebenarnya kita juga merasa beruntung pada masa pandemi ini. Komoditas utama kita di Indonesia seperti batu bara, tembaga, nikel, dan emas itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat mencetak keuntungan yang cukup besar dan juga tentunya memberi kontribusi yang besar terhadap negara berdasarkan pajak dan royalti, sehingga bisa dikatakan industri pertambangan ini merupakan suatu industri yang relatif tidak kena dampak pandemi. Di mana kalau kita lihat industri lain sulit berkembang, industri pertambangan malah menunjukkan suatu kinerja yang baik sekali. Terima kasih. Ya, industri pertambangan malah terbantu harga komoditas yang meningkat ya Pak Bambang. Apakah yang membedakan kondisi industri pertambangan saat ini dengan beberapa tahun silam saat Pak Bambang masih menjabat sebagai Dirjen Mineral dan Batu Bara atau Minerba, Pak? Saya itu menjadi Dirjen 10 tahun yang lalu ya, dari tahun 2008 sampai 2011, di mana pada masa saya menjadi Dirjen itu Undang-Undang Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009 itu disahkan. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwa pertambangan ini sesudah era reformasi sangat dipengaruhi oleh adanya undang-undang otonomi daerah atau undang-undang pertambangan, undang-undang pemerintahan daerah, di mana mula-mula ada undang-undang nomor 22 tahun 1999, kemudian diikuti dengan perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan terakhir undang-undang nomor 23 2014, di mana undang-undang otonomi daerah itu meletakkan kewenangan pada pemerintah daerah. Padahal undang-undang yang berlaku, undang-undang pertama yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 yang sifatnya sangat sentralistik. Ini menimbulkan suatu distorsi pada pertambangan kita hampir selama 1 dekade dari tahun 1999 sampai 2009, di mana pemerintah daerah bisa mengeluarkan izin seenaknya tanpa kita bisa mengontrol terlalu besar. Memang ada sih PP, Permen, tetapi hampir PP dan Permen itu juga tidak berfungsi dengan baik karena masih tidak ada undang-undang pertambangan yang mengatur. Syukurnya kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 2009, hal ini semakin berubah karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu tidak bisa lagi pemerintah daerah mengeluarkan izin seenaknya. Semua izin harus dikeluarkan melalui lelang. Nah, sekarang sudah lahir undang-undang baru yang lebih progresif, yaitu Undang-Undang Mineral Batu Bara nomor 3 tahun 2020. Di sini undang-undang ini semua kewenangan kembali ke pusat. Nah, ini menjadi suatu kekuasaan yang terpusat seperti dahulu, di mana sekarang ini pusat lebih mudah dalam menjalankan kewenangannya sampai ke daerah, di mana
di mana tidak ada lagi duplikasi penerapan hukum dan regulasi antara pusat dan daerah. Ini yang membedakan saya dengan suasana pada saat ini. Suasana pada saat ini jauh lebih kondusif karena regulasi akan lebih mudah diterapkan dari mulai pusat sampai daerah. Terima kasih. Lebih kondusif ya Pak. Menurut Anda Pak Bambang, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi sektor industri pertambangan secara umum dan pertambangan emas nih Pak, secara khususnya? Ya kalau secara umum ya, kalau kita lihat yang namanya pertambangan itu, perizinan itu tidak hanya keluar dari ESDM. Akan tetapi kita juga memerlukan perizinan baik dari KLH, misalnya mengenai AMDAL atau mengenai tailing, maupun PUPR, misalnya mengenai jalan dan sungai, Pemda, dan lain-lain. Di mana ada satu saja perizinan tidak keluar, mungkin kita tidak bisa melakukan. Nah, harapan kami di masa mendatang, begitu izin pertambangan sudah dikeluarkan, ini semua sektor-sektor ini sudah terkoordinasi sehingga kami itu tidak kesulitan menjalankan operasi lagi karena tidak harus menunggu-nunggu lagi izin yang keluar dari sektor-sektor lain selain sektor SDM. Mudah-mudahan ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, koordinasi antar sektor akan lebih tercapai sehingga kegiatan pertambangan akan berjalan lebih lancar lagi. Iya, itu tadi Kemudian insights dari juga, Pak ya, Bambang. Iya, silakan Pak. kemudian juga hal yang lain yang menjadi permasalahan ke depan, kalau kita lihat ya, penemuan-penemuan yang ada sekarang, itu adalah penemuan yang didapat pada era-era 70-an, 80-an, 90-an. Sedikit sekali new discovery yang ada sesudah era pasca tahun 2000-an, terutama untuk komoditi mineral. Hal ini terjadi karena sedikitnya kegiatan eksplorasi awal atau biasanya di istilah kami itu penyidikan eksplorasi grassroots pada era pasca tahun 2000. Kalau ini terus berlangsung, ini akan sangat berbahaya karena apabila cadangan-cadangan dan sumber daya yang ada ini nanti habis pada suatu saat dan kita tidak menemukan sumber daya cadangan baru, bisa-bisa malah kita jadi pengimpor mineral seperti yang terjadi pada sektor migas sekarang ini. Yang tadinya kita eksportir, masuk OPEC, sekarang malah jadi importir. Eksplorasi ada, tapi eksplorasi yang ada itu terutama pada daerah-daerah yang memang sudah ada konsesinya. Seperti di kami, di PT Arci, kami punya konsesi 40.000 hektar, kami berproduksi dan juga sekaligus bereksplorasi. Tapi yang kita perlukan sekarang adalah suatu eksplorasi grassroots, eksplorasi awal untuk menemukan betul-betul sumber daya baru, cadangan baru, sehingga sumber daya cadangan yang ada sekarang yang sedang kita tambang pada suatu saat habis, ini ada gantinya. Sehingga kita kejadian seperti sektor migas di mana tadinya dari eksportir malah jadi importir, ini tidak terjadi di sektor mineral. Terima kasih. Tidak perlu terjadi ya Pak Bambang. Nah Pak Bambang, kalau menurut Anda sendiri, apakah ada aturan-aturan yang perlu ditinjau kembali nih Pak untuk meningkatkan kinerja dari industri pertambangan emas di Indonesia, Pak Bambang? Sebenarnya kalau kita lihat aturan yang ada ya, aturan yang baru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral, ini isinya sudah sangat baik. Hanya sayangnya undang-undang ini nih harus baru bisa jalan apabila ada PP dan Permen, artinya peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Nah ini sebenarnya kita sedang menunggu aturan turunannya. Karena tanpa ada aturan turunannya, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, ini juga nggak bisa operasional nih undang-undang nih. Sayang, karena sebenarnya undang-undang ini sudah sangat baik, di mana dia memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para investor. Sebenarnya kami sangat mengharapkan agar PP-PP yang sedang disusun ini segera bisa dikeluarkan. Ada beberapa PP, kalau nggak salah ada 3 PP yang kami tunggu, yaitu PP mengenai pengusahaan mineral dan batu bara, PP mengenai wilayah pertambangan, dan PP mengenai pasca tambangan dan reklamasi. Tentunya kalau PP ini keluar, Permen akan segera menyusul. Dan kita harapkan ini bisa segera selesai sehingga implementasi daripada undang tersebut bisa segera dilaksanakan. Yang kedua, untuk tambang emas,
saya melihat bahwa permasalahan utama dari tambang emas ini adalah masalah petik, itu penambangan tanpa izin. Karena emas ini merupakan suatu komoditi yang pemakainya luas sekali. Pemakainya itu mulai dari masyarakat luas sampai masyarakat biasa sampai masyarakat yang elit. Dimana kalau kita lihat komoditi lain seperti nikel, tembaga itu kan yang pakai industri. Kalau emas ini yang pakai semua orang. Nah, ini menyebabkan mudah sekali bagi mereka yang melakukan penambangan tanpa izin untuk menjual komoditi tersebut. Dan ini tentunya akan sangat merugikan baik bagi bagi negara karena mereka akan kehilangan pendapatan dari pajak maupun royalti, dan juga masalah lingkungan yang timbul akibat kegiatan mereka yang serampangan. Dan kebanyakan mereka itu juga bekerja di daerah-daerah yang memang sudah ada konsesinya. Jadi mereka tumpang tindih dengan lahan-lahan seperti Kontarakarya atau IUP yang izinnya sudah keluar. Ini cukup merepotkan karena kadang-kadang mereka sampai berjumlah ribuan pada satu lokasi, sehingga sulit sekali untuk disuruh pergi gitu dengan cara yang biasa gitu. Iya. Dan yang ketiga, menurut saya pemerintah di sini perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif bagi izin pertambangan rakyat, khususnya emas, agar mereka bisa menambang sesuai dengan azas good mining practice. Diharapkan apabila izin pertambangan rakyat ini bisa berjalan dengan baik, kegiatan peti pun juga berangsur-angsur akan berakhir. Terima kasih. Iya Pak Bambang, sudah Anda singgung tadi sedikit di poin ketiga. Bagaimana Anda melihat sebenarnya Pak perusahaan-perusahaan tambang yang ada saat ini? Apakah menurut Anda mereka ini sebenarnya sudah menunjukkan praktik governance yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu? Menurut saya kalau perusahaan itu bisa dibagi ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang baik Kontarakarya atau PKP2B, dulunya berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional, sekarang sebagian besar sudah menjadi perusahaan nasional. Mereka itu sudah terbiasa untuk melakukan satu praktik governance yang baik. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan tersebut sangat takut untuk melanggar aturan, sangat takut untuk melanggar HAM, sangat takut untuk melanggar lingkungan, karena mereka itu kebanyakan listing di luar negeri, di Amerika, di London atau di Kanada, di mana mereka betul-betul harus menjaga reputasinya. Karena salah satu tambangnya mereka saja di dunia melanggar aturan, seperti yang terjadi pada waktu itu di Amerika zaman Obama ya, ada perusahaan minyak, saya lupa apa namanya. Itu namanya dia bisa hancur. Makanya mereka itu tanpa disuruh pun mereka sudah bekerja dengan baik. Yang sekarang perlu kita bina adalah tambang-tambang baru yang baru muncul, yang baru keluar, yang belum, di mana mental untuk safety-nya, mental untuk menjaga lingkungan itu belum tumbuh secara baik. Akan tetapi dengan adanya aturan-aturan yang ketat sekarang ini, saya harap ini akan jadi lebih baik. Yang pertama, inspektur tambang sekarang yang ada di seluruh Indonesia itu semuanya adalah inspektur tambang yang digaji oleh pemerintah pusat. Jadi mereka bertanggung jawab pada pemerintah pusat, tidak lagi pemerintah daerah. Ini menyebabkan mereka ini sulit diintervensi oleh siapapun yang ada di daerah, baik itu misalnya pejabat atau siapa yang ingin mempengaruhi hasil kerja mereka. Jadi saya yakin ke depan ini tingkat governance daripada industri tambang akan jauh lebih baik daripada zaman era saya dulu. Oke. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.